Yo, kembali lagi di Breaking News. Langsung saja kita persembahkan War Rukun Makmur. Terima kasih Bung Santos yang selalu semangat meski padahal sedang berpuasa ya. sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Oke, luar biasa. Nah, suaranya itu nggak hilang. Nggak hilang, Ya. tetap tes vokal, latihan vokal ya. Kita jumpa lagi di acara kesayangan Keluarga kita. Keluarga kita. Di acara Breaking News. Sudah episode berapa? Kak Episode Gigi? 12 kalau nggak salah. 12. Kayak pemain bola ya? 11 pemain bola. Dari bulan apa kita ya? Kita dari sebelum Masehi. Kita udah. Kayaknya sudah jadi bahan perbincangan buat YouTuber lain. Raditya Dika itu mungkin udah bahas mungkin ya. Merasa tersaing. Merasa tersaing. Merasa tersaing. Sudah. Oke, kita live di mana nih? Lokasi Ini tempat baru. Tempat baru. Tempat baru seperti ya ada di belakang kita ini kita di Puncak Becici. Bukan. Puncak Becici Paramida itu lah. Cici. Ini di Tugu Jogja. Tugu Jogja. Ikonik. Ya. Kok nggak ada ini yang berkostum pocong? Malam. Masih tidur. Yang agak aneh cuma Kenapa? mobilnya nggak jalan. Di belakang itu ya. Mogok kayaknya. Apa itu lampu merahnya kelamaan kayaknya. Bisa jadi. Sebelumnya karena ini Oh iya. hari ke-6 puasa. kita mengucapkan selamat berpuasa kepada yang Menjalankan ibadah puasa. Ya. Tetap semangat, tetap. Om Sino, Ya. puasa? Puasa 6 hari ini puasa, bukanya udah 7 hari saya. Jadi sehari ada 2 kali buka ya. Berarti ada yang batal. Nggak ada, Pak. Bercanda. Harus full ya. Harus full, sampai ya. hari Idul Fitri. Ada Idul Fitri. Kalau perlu habis Idul Fitri lanjut. Senin Kamis kan rutin Nggak, loh. ada puasa Sawal itu. Oh, ada puasa Sawal juga. Ya. Oh. Senin Gitu. Kamis kan Om Sino juga ini ya, sering berpuasa Senin Kamis. Saya sholat. Enggak puasa. Terus Gigi bener. Bingung jawabnya. Apa ya? Puasa itu sehat. Bukan alasan untuk jadi malas-malasan. Kayak Bung Santos itu loh. Karena memang dia nggak puasa. Puasa ya. Puasa lah. Pemirsa harus tahu kalau beliau puasa. Oke, kita bacakan berita ini seputar yang baru hangat lah ya. Ya baru hangat, ya. Berita pertama dari Madiun. Dari kota Madiun. Brem itu. Ya, Brem. Kota Brem. Madiun. Jadi isinya orang naik motor. Brem. Dimakan dong. Ada apa di Madiun, Kak Di Gigi? Madiun itu ini ada peringatan bagi yang nekat mudik ke kota Madiun, siap-siap dikarantina di Gedung Angker. Wah, ini kayaknya kalau tahun kemarin itu yang melakukan Solo juga ya? Solo, Betul. Sragen. Ya, ini ada beberapa Madiun, tempat ya. ya. Ini yang nekat mudik akan dikarantina di Gedung Angker. Ada 3 gedung. Ada 3 gedung yang disediakan Pemkap Madiun. Ya. Pemkot ya. Pemkot ya. Ya. Wali Kota Madiun beliau yang Dan menyampaikan. 3-3-nya angker. Yang paling angker itu katanya ini bekas rumah tahanan militer. RTM. Itu yang paling angker. Hantunya pakai pakaian doreng. Jadi nanti pemudik yang paling bandel itu yang nekat mudik belum divaksin, terus tidak membawa hasil swab test dan rapid test, nanti akan ditaruh di tempat itu. Yang paling nekat itu di tempat itu. Ternyata dia malah suka. Ternyata malah betah. Ternyata yang mau dikarantina di situ memang peserta uji nyali. Dia senang di Malah situ. seneng ya. Ternyata malah ngubungin teman-temannya. Ayo kita buat konten di sini. Jangan lupa bawa lilin sama kamera infrared. Iya. Ini kan asumsinya seakan-akan orang semuanya takut sama gedung angker, padahal kan nggak semua ya. Sekarang malah kebanyakan konten YouTube. Iya, malah dicari. Dicari, ya. Ini malah salah loh. Iya, malah
dapat ya pertama gratis ya, mungkin paling ya dapat konsumsi ya lumayan lah. Ya kan? Ya toh? Ya namanya Kayaknya sih lumayan. Kayaknya sih. Walaupun malamnya pasti rebutan sama kuntilanak mungkin. Nanti takutnya kesurupan Om Seno. Kesurupan teriak, aku mau vaksin. Aku mau vaksin. Ternyata yang pengen vaksin nggak cuma ini. Bisa jadi cuma ya. manusia. Mereka kabarnya angka corona di dunia harus juga naik sih. Ya. Ada surveinya. Ada survei. Ada loh. Ada. Loh virus itu juga bisa menembus dunia lain. Astral-astral gitu ya. Gimana kalau memang lebih berani nekatnya atau nurut aja gitu? Nurut sama peraturan. Nurut aja, Bro. Nurut ya. Ya. Bukan karena Bukan ininya karena ya. masalah di Sanksinya, itu ya. tapi ya memang harus ya karena pandeminya belum selesai ya. Ya wis lah, ini dulu kita jaga ini dulu lah. Tapi 2 tahun loh Pak. 2 tahun misalnya kalau ada orang yang nggak ketemu orang tuanya kan Iya, kasihan kan. kasihan. Padahal orang tuanya emang udah meninggal. Ya kan bisa nyekar kan bisa. Iya, makanya. Udah lama nggak nyekar kan, nyekar apa? Nyadran ya. Nyadran sebelum puasa. Ada apa menangi? Cukup. Cukup, Madiun semoga ini ya, dengan peraturan ini orang nggak nekat balik ke Madiun. Semoga angka COVID di Madiun juga menurun. Benar, ya. Amin. Saya baca ya, seru nih kayaknya. Seru, tapi jangan ditiru ya. Jadi pemirsa Breaking News, ini ada pria yang memukul pemuda saat beli gorengan. Pemudanya ada di belakangnya. Jadi ternyata dia tersinggung karena korban bisik-bisik di belakangnya. ini udah lucu beritanya. Emosional ini ya, emosional. Berita yang tidak hanya sensasional tapi emosional. Kita bacanya jadi emosi loh. Kok bisa loh? Ya akhirnya sudah ini ya, udah ditangani pihak berwajib. Tapi ini kayaknya kesalahpahaman deh ini. Iya. Kenapa harus tersinggung? Kenapa nggak ikut ngerumpi aja? Ikut bisik-bisik ya toh? Atau mungkin bisik-bisiknya terlalu deket punggung loh. Sampai basah itu loh mungkin kan. Tahu bisa. Jadi korban itu ngobrol dengan temannya di belakang pelaku ini, nggak tahu ngobrolin apa. Terus waktu korban mau naik motor, mau pulang, dibogem mentah. Mereka kan bisa nunggu bogemnya mateng dulu. Kenapa harus mentah? Iya. Dong? Lebih puas Kalau udah mateng ya. Ini jadi makan gorengan nggak persoalannya? Jadi beli nggak? Udah. Oh, beli dulu baru mukul ya dia ya? Belum tahu. Belum. Nah. Reporter kita di lapangan belum memberitakan apakah Oh. Karena kalau sampai dia berantem mukul nggak jadi gorengan kan malah sehat sebenarnya ta. Iya. Ya. Say no to gorengan gitu. Habis dipukul gitu. Ya kasihan penjualnya. Oh iya betul. Gitu. Kita harus masa sulit ya harus. Oh iya. Seno. Kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Sudut. Ya, sebaiknya memang bisik-bisik itu kan memang nggak boleh sebenarnya, karena orang akan ngerasa apa aku diomongin ya gitu ya. Baper ya. Baper bisa, ya, memang. baper ya. Tapi jangan-jangan mereka bisik-bisik itu soal gorengannya. Iki Pak Wanu kayak botol. Ternyata atos banget. Ibu yang goreng karo muncrat. Emang sambelnya di situ. Iya. Atau lebih baik kalau ngomong ya keras kalian. Woi, suwe tenan nih. Terus kentani kan mau. Kerasake bolong. Wis ngarepku mambu dah. Ya. Emosinya karena itu. Alas ini. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang ya. Atau bisa jadi penjual gorengan sekarang menerapkan sistem antri jaga jarak. Gitu. Jadi nggak terlalu dekat. Jadi nggak kedengeran. Atau yaitu apa? Beli untuk dibawa pulang aja gitu. Sama aja antri juga ya. Antri juga ya. GoFood bisa. GoFood ya benar. Atau yang datang itu udah disediain earphone. Beli gorengan bonus lagu memang. Jangan pakai headphone. Ini juga ini.
Sangat memprihatinkan. Ini memprihatinkan ini. Waduh. Belum baca udah. Gimana lagi? Karena tidak tahu lucunya di mana ya. Enggak, bukan lucu, ini prihatin, Pak. Ini Nggak prihatin, perlu dibuat Pak. lucu, ini prihatin. Pemirsa tapi nunggu lucu. Ini hari pertama puasa, 2 kelompok pemuda tawuran Di mana ini kejadiannya? di Makassar. Oh, di Makassar. Ada. Adi kecil ikut. Jok internal. Ngapa bahas Adi kecil? Oh, di Makassar, Di ya Makassar. ampun. Padahal kalau mereka sabar sebulan lagi kan maaf-maafan gitu. Betul. Apa gara-gara itu ya biar menghayati maaf-maafannya berapa dulu gitu. Enggak gitu. Ini kayaknya berita susah dibikin guyon ya. Ini. Atau jangan-jangan ini cuma ini, Pak. Konten bisa. Enggak ya? Ada yang rusak, Ada Om. yang rusak. Mobil, Ya. Om. Mobil ada yang rusak. Jangan ditirulah kalian ini. Hari pertama puasa loh harusnya tuh. Ini intermezzo aja lah ya ini. Ya. Intermezzo kita Benar. untuk bacain berita yang Iya. lain. Om Seno hari pertama. Saya malah nggak tidur, kurang tidur, kerja terus saya. sampai diingetin temen loh, udah buka loh. Wah. Sampai lupa ya. Sampai lupa saya. Fokus saya selalu duniawi. Aduh. Oke, kita Intermezzo aja deh. Pak. intermezzo. Ini intermezzo aja. Ini seru banget ini. Pemirsa Breaking News, ya. Jadi kalau tempat kalian sudah banyak minimarket atau malah bahkan mall, ada loh di desa yang ternyata baru baru buka sebuah minimarket dan itu rame banget. Rame. Wah. Di desa kecil ya mungkin ya. Tidak disebutkan ini. Tidak desanya disebutkan. Ya. di mana. Gimana Om Seno? Dibacakan beritanya? Ya, viral minimarket pertama baru buka di desa, ramenya sudah kayak pasar. Jadi ini di berita ini disebutkan banyak pengunjung jelas pas hari pertama itu memenuhi, bahkan sebagian besar hanya cuma lihat-lihat atau pengen merasakan udara AC. Ngadem ya, pengen ngadem ya. Atau Iya. anak kecil pada berlarian lah. Itu yang serem lah. Dikira wahana ya. Wahana ya dikira. Anak kecil Viral pada minimarket, berlarian. ramenya sudah kayak pasar. Tapi tidak ini loh Pak, tidak hanya di desa loh. Dulu saya ingat waktu di Solo itu pembukaan mall pertama. Dulu ya. wah orang nyoba itu apa? Tangga berjalan. Tangga berjalan. Baru denger lah ini aku tangga berjalan. Anak lama tuh eskalator. Eskalator. Tangga berjalan. Itu sampai ada orang yang ketakutan gitu. Betul. Itu- Nyetrum raya. Naik eskalator nyetrum raya. Tangannya kejepit. Wah. Iya sih dulu Ya. emang ini naik eskalator tuh emang seru ya. Iya. Seru. Lift aja dulu kan kita sering nyoba naik turun. Dulu di Solo tuh, kok malah nggak apa nyebutin Solo Nggak ya. apa. Dulu ada satu rumah sakit tuh ada liftnya tuh loh, satu-satunya kasih ibu kalau nggak salah. Itu saya iseng aja naik turun, saking desa. Lepas sendal katanya. Atau Pulau Nuwun dulu. Gimana Om Gigi? Efek minimarket masuk desa, wah. Menurut Om Kak Gigi bagus nggak? Ya ini dilihat dari beberapa sudut Wah, pandang. ini intelektual suka aku. Ini Ya. kalau saya lihat pakai termometer lah Ya. ya. Ada poin plusnya, ada poin minusnya ya mungkin ya. Kalau poin plusnya itu kan kita bisa milih barang, kadang tahu harganya dulu. Bener. Nah, kalau di warung itu kan kadang kita nggak tahu harganya, harus Iya. tanya itu kan kadang orang yang jawab kan jadi ini ya. Capek. Capek. Udah gitu kadaluarsa kadang-kadang kan Mbak ya. Kalau minimarket kayak gini kan jarang ya. Kualitas barangnya Jarang bagus mereka kok. kan di ini. Ya. Sisi poin bagusnya ini. Poin bagus Ya. ya. Poin yang kurang ininya ya ini apa toko-toko kecil jadi ya ada saingannya yang lebih besar. Matiin ya malah Iya, jadi sepi mesake ya. mesane. Jadi yang rame gitu. Rame Padahal dulu anak kecil ini lari-larian di toko-toko yang kecil itu. Ya. Oh, sudah ada yang ini apa masuk
kulkas. Nyekeli wedang-wedang. Wedangnya nggak dibeli tadi dipegang-pegang. Tapi ini loh ya Pak, mengharukan loh kalau saya baca berita kayak gini. Iya, ini kalau kita lihat Nangis enggak nangis. Enggak mengharukan. mengharukan ya Sina ya. Apa ya? Di saat kita ini Jogja sudah dipenuhi mall, ternyata ada Betul. desa yang baru Ada diresmikan minimarket kecil mungkin. Tapi Om Sina sebenarnya di desa itu seneng nggak sih ada modern-modern gini atau biar alami aja? Iya ya, kadang-kadang yang Kadang- butuh ya, kadang-kadang yang butuh Ini ya. ya. Ya asal nggak terlalu banyak. Betul, gitu. harus ini aja porsinya aja ya. Ya, porsinya satu aja udah cukup lah, gitu. Kadang-kadang butuh juga. Satu minimarket ternyata cuma jual deterjen. Apa Kinder Joy? Kinder Joy. Anak-anak dari desa kan nggak butuh mungkin itu kan. Mungkin bisa diganti Dokasin. Lebih relate, ya, relate. lebih berhubungan dengan jiwa mereka, ya. Ya harus inilah ya. Kita melihat dari Cerdiknya ya berbagai- beberapa sudut pandang. ini kayaknya bagus jadi tagline kita loh. Kenapa? Breaking news, melihat dari berbagai macam sudut pandang. Untuk episode ke-100 nanti kita akan pakai itu. Ini dari ini yang suka Facebookan ya? Masih bukan? Masih Masih, Facebookan. saya juga. Sering melihat Anda Waduh. update status terus. Iya. Ini dari bos kita Om Sena. Bos kita. Hanya digaji 1 US dollar. Bos Facebook Mark Zuckerberg habiskan 341 miliar biaya bodyguard. Untuk bodyguard, untuk dirinya keamanan sendiri. dirinya. Oh. Karena tahun lalu itu sempat ini ya, mungkin ada ini ancaman-ancaman gitu. Jadi makanya biaya bodyguardnya itu mahal banget, 341 miliar. Waduh. Kita sering lihat ini Mark Zuckerberg cuma pakai celana kolor. Ya, orangnya kan sederhana kan. Sederhana, tapi yang jaga kecamatan ini bro. Radius Iya. 2 kilo ya udah ada yang jaga. Udah ada yang Ya. jaga. 341 miliar. Ada biru yang dari Indonesia nggak ya? Ada yang pakai hitam-hitam dulu. Indonesia tuh ada apa? Di sana yuk badannya masih ya pakai. Iya. Ya iyalah bodyguard masa hits ya gitu. Tapi gajinya cuma 1 US dollar loh. Gajinya yang kelihatan. Yang kelihatan, tapi dia tuh pemasukannya. kalau di sini disebut apa ya? Semacam kayak kompensasi. Iya, gitu tunjangan lah, apa ya? Tunjangan kita kompensasi. tunjangan anak loro. Anak Kayaknya bansos ini sih. BLT. Ini BLT. Apa ya ancaman mungkin ya karena dia kaya ya, insecure Iya, juga ya. Mungkin passwordnya diketahui orang lain. Padahal dia sebenarnya orangnya baik. Jangan-jangan dia banyak di tag di Facebook. Banyak orang nge-tag dia di Facebook. Atau pembenci dia anak Twitter. Ini persaingan antar platform sosmed nih. Tapi katanya CEO itu memang Wah, CEO. iya itu memang keamanannya tingkat tinggi karena pemimpin perusahaan punya ini ya, punya apa namanya ya? Dia memegang rahasia perusahaan. Betul. Penting lah, orang penting lah. Pernah jadi CEO? Ya kalau pernah ya memang berarti memang penting. Orang penting. Karena auranya Kak Gigi ini memang ada wibawa CEO-nya ada. Gitu. Kalau saya bodyguard-nya, gitu ya. Cocok dah. Tolong klik. Siapa? Tolong klik. Yang mana Pak ini Pak? Maaf Pak. Nah, ini berita terakhir Om Sen. Berita terakhir. Kenapa Pak ya? Yang sempat jadi perbincangan juga. Sempat jadi perbincangan warganet. Benar. Warganet. Emangnya badminton? Jadi ada ayah di Brebes beri nama bayinya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Panggilannya adalah Dinko. Ya ampun, Bapak.
Mohon maaf sebelumnya ini ya. Ini kalau nggak ada sinyal gimana? Apakah dinas komunikasi? Ini karena ini Om Seno. Bapaknya itu apa ya, pengen hutang ya lah. Pernah kerja di sana atau sampai sekarang masih ya? Masih. Kayak apa ya, pengen inilah menghargai tempat kerjanya itu. Dulunya honorer, lalu sudah diangkat tetap, malah memberi nama anaknya Dinko. Ya kalau semua bapak pikirannya kayak gitu ya lucu nanti kalau bapaknya kerja di sate kelatak Pak Pong, anaknya dikasih nama sate kelatak Pak Pong. Anaknya malah dikasih nama Ruji. Menurutku sih kurang bijak ya, menurut saya lah ya. Banyak yang ini juga sih. Benar ya. Warganet banyak yang memberi masukan. Tapi kita harus melihat dari berbagai aspek. Bapak ini yang jelas punya hak ya. Punya dia hak, mau ngasih betul. nama anaknya apapun dia punya nama hak ya. Mungkin Dinko aja malah ini ya, nggak apa-apa ya, singkatannya nggak apa-apa ya, Dinko gitu. Atau dinas gitu aja. Dinas. Mau kemana dinas? Malah bagus ya? Malah bagus. Malah Ya. Mau kemana bagus. dinas? Ya mau dinas lah. Iya. Bukannya hari libur. Atau welcome. Wah, itu loh udah namanya. Selamat datang, welcome. Wah. Selamat datang di Indomaret. Kayak merasa ini ya, merasa dihormati Iya, banget ya. betul. Nama aku disebut ini. Di setiap minimarket nama aku disebut. Atau ladies and gentlemen. Wah, iya kan, disebut terus itu. Ladies and gentlemen. Ya saya, Pak. Yo. Data anak kembar tuh, lagi perempuan tuh. Tapi kalau namanya cuma Dinko sebenarnya bagus sih. Nah, Dinko itu kan kayaknya banyak yang nggak banyak juga sih yang namanya Dinko. Cuma emang inilah lebih nggak tidak kontroversi lah. Kontroversi, betul. Kasihan panjang. Ibunya kok ya manut-manut tuh loh. Ya, ini sebenarnya sudah dikomunikasikan. Ya karena dinas komunikasi ya. Oh iya. Dinas komunikasi. Suami istri sudah ngobrol. Nanti punya adik namanya dinas yang lain. Waduh. Dinas tenaga kerja. Punya adik namanya BPJS. BPJS mending Pak. BNN. Aduh. Orang tua bapak ibunya ini, neneknya berarti ya, kakek neneknya, Setuju si mereka? anak, Setuju. Wow. Ya awalnya nggak setuju, lalu akhirnya setuju. Saya memberi nama anak saya ini sebagai penghargaan untuk tempat kerja saya. Kata selamat yang akrab disapa Yoga. Ini juga nama bapaknya itu juga udah bermasalah ya. Selamat dipanggil Yoga. Nah. Sudah lucu loh. Ya. Mungkin nanti akan kuliah di matematika. Wah, SMA-nya les sama Om Gigi. Mohon maaf, saya sudah tua ini. Waktu si adik bayi ini dewasa, saya sudah sepuh. Sudah sepuh saya. Oke, itu saja tadi berita-berita Om Sinam. Ya, semoga nanti tumbuh dewasa menghormati orang tua. Benar sekali. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat semuanya. Tapi buat yang tadi yang melakukan kekerasan dan tawuran, kita juga hey. Wah. Apa pesannya? Mengingatkan, janganlah, ini bulan suci, bulan Ramadan, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Perbanyak doa dan tetap menjalankan ibadah puasa. Benar sekali. Kita pamit undur diri, Om. Ya. Sampai ketemu lagi di Breaking News episode selanjutnya. Benar sekali. Masih bersama kita berdua, duo Rukun Makmur. Ya. Nisa Sabian, I love you so much. Nisa Sabian, tetap semangat. Nisa Sabian, Aldi Taher, love banget. Tetap semangat, Oni Sasabian.